Alhamdulillah bisa silaturahim ke sini. Kak Sokib ya. Nggih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala-galanya. Amin. Gimana suka dukanya nyambut gawe, Kak? Sukanya bisa terhibur di jalan, nggak boring. Berarti kerja sambil jalan-jalan. Nah, susahnya kadang kita terkendala dengan waktu, terkendala dengan jalan, terkendala dengan situasi yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan lancar semuanya. Ya memangnya semuanya itu di mana saja ada suka dukanya, Pak. Amin. Orang itu kan ibaratkan saling pandang memandang. Iya. Jadi Betul. semua orang itu kalau tidak menyadari bisa emosi. Tapi kalau kita berpatokan atau prinsip orang apa itu ya gimana ya, neriman, syukur, sabar, golek ridhane Gusti Allah, insya Allah hidupnya tenang, nyaman di mana saja berada. Insya Allah. Gimana, setuju atau Setuju salah? banget. Itu bukannya saya itu menggurui Pak Sokib, itu bukan, kita kan share. Semuanya Ya. sudah tertulis. Ya, maka dari itu saya juga apa itu ingin sharing bersama sama teman, istilah saling memberikan masukan. Kita kan harus saling mengisi, saling menasehati dalam hal kebenaran dan kesabaran, saling bermusyawarah, saling gotong royong. Itu kan konsep Al-Qur'an kan gitu. Nggih. Ya, Leres. itu juga dasarnya Al-Qur'an wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, yang sekarang itu di zaman sekarang ini sebenarnya kita semua itu sudah merasakan dampak keadaan alam sekarang ini atau di zaman akhir zaman. Iya. Iya. Hmm. Tapi kadang kebanyakan manusia tidak merasakan. Gara-gara apa? Tidak. Kebanyakan manusia kurang syukurnya. Akhirnya nikmat-nikmat itu semakin dikurangi. Kayak gitu. Betul. Contoh Pak Sokib ya. Tadi saya bilangin waktu di kendaraan mobil. Buah jambu air misalkan atau sini sekelompok. Dulu jambu air kalau tidak diambil orang atau dimakan hewan atau binatang tetap gandul-gandul itu di atas. Karena nggak ada penyakit atau ulatnya. Kalau sekarang, coba buktikan sendiri. Belum tua, kembungannya tuh banyak, tapi ternyata di situ banyak penyakitnya, banyak ulatnya. Blimbing, jambu kluthuk, mangga, bahkan pisang tuh sekarang di mana-mana banyak yang pisang hitam. Ini gara-gara apa? Di antaranya manusianya sendiri ya, semuanya itu ya polusi atau keadaan alam atau katanya faktor alam. Karena ada sebab musababnya. Gimana Pak Sokib? Betul. Itu semua itu kan tergantung manusia. Nah, masalah begini, kalau kita sebagai orang yang beriman, nah kembalikanlah kepada Yang Kuasa. Mari kita bersyukur berbagai cara ya bagaimana ya. Kalau memang banyak salah ya istighfar, minta ampunan kepada Allah yang Maha Kuasa dan sebagainya. Contoh itu misalkan ada suatu musibah, misalkan banjir, tsunami, angin topan, gempa bumi, itu tidak menimpa orang-orang yang zalim atau orang-orang yang jahat atau orang yang salah. Orang yang baik di sekitarnya juga kena dampaknya, Pak. Ya. Terus Itu begini, Pak. Ya, biar kita mantap itu dalam Al-Qur'an kan ada. Dalam surat Al-Anfal ayat 25 begini. Termasuk wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Jadi kita disuruh untuk takut atau berhati-hati dalam masalah musibah untuk melestarikan alam. Karena musibah itu atau fitnah atau keadaan apapun bentuknya tidak akan mengenai atau apa itu yang zalim atau salah saja. Yang baik kena dampaknya orang yang sekitar itu. Buktinya apa? Ya termasuk itu banjir masa mengenai orang yang nakal saja, yang jahat. Tidak. Sekitarnya pasti kena. Misalkan tsunami, ada gempa bumi. Dalam surat yang lain juga disebutkan ya. Dalam surat Ar-Rum itu dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas
Ar-Rum 41. Jadi kerusakan di muka bumi ini sudah jelas karena disebabkan oleh ulah-ulah manusia sendiri. Sangat Nah, betul. kebanyakan nggak sadar gitu kan gitu Pak. Nah, contoh lagi, mengapa di akhir zaman ini kelihatannya penghasilan mewah, banyak harta bendanya, jabatan tinggi, ilmu tinggi dan sebagainya. Semuanya kalau tidak mendapat ridho Allah mumet kayak. Gara-gara apa? Gak mau syukur. Loh, ini kelihatannya itu bercanda tapi kan bermanfaat, Pak. Betul Pak. Nah, di antara ayat yang lain ada la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mau syukur akan ditambah nikmat. Dan nikmat kalau mendapat rezeki bentuk apapun kita harus bersyukur. Lihat itu yang memberi nikmat itu siapa. Contoh tadi ada kelihatan secara umum banyak harta kekayaan mewah dan sebagainya secara umum loh kan. Mengapa pikiran bingung, pusing, kadang semrawut? Itu termasuk di antara bagian dari siksa dunia. Al-Qur'annya kan ada inna adzabi lasyadid. Nah, karena tidak bisa memfungsikan, tidak bisa mengondisikan. Kalau hidup tidak mau neriman, syukur, sabar, golek ridha Gusti Allah, bingung ngarepe dhewe. Nah, gimana terus kelanjutan Pak Syokib, mudah-mudahan kita bersama Pak ya masih diberikan sisa umur seperti ini. Kita itu hidup itu kan istilahnya mampir ngombe Pak ya. Iya, enggak lama. Paling tidak itu ya kebanyakan umur usia 60 atau 70. Berapa li kulli syai'in hasadun wa hasadu ummati ma baina sittina wa sab'in. Nah, itu masalah menerangkan masalah usia. Tapi di bawah 60 umurnya terus gak ono umure ya. Ibarat falsafah Jawa begini ya. Masa begini. Jawa itu ibarat bluluk klopo bluluk lugor, kadang tendo, kadang tuwa-tuwa garing ngingking ning dhuwur. Lho iku falsafah Jawa nek ngarani. Masa iku salah, Pak? Wah, sudah ada. Nah, barangkali Pak Soki bisa memberikan suatu motivasi komentar kepada pemirsa. Ya motivasinya gini aja, introspeksi diri aja, gimana baiknya untuk kedepannya biar lebih baik agar semuanya menjadi satu padu untuk menjalankan hidup gitu. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa orang hidup di dunia ini kalau tidak bisa neriman, syukur, sabar, golek ridha Gusti Allah, wis jelas semrawut di mana saja berada. Tapi orang yang tidak punya masalah, orang yang selalu mengharapkan ridho pada Allah, di mana saja hidupnya akan nyaman, tentram, yaitu hidup ayem, tenang, nyaman. Nah, di mana saja berada. Walaupun kelihatannya ekonomi pas-pasan, tapi kita kan hanya sawang sinawang, istilahnya saling pandang memandang. Ya, makanya itu dibuat untuk acuan kita bersama. Maka mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik hidayah ma'unahnya Allah Subhanahu wa taala, Pak ya. Apa yang telah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan mendapatkan ridhonya Allah. Anak-anak kita atau keturunan kita menjadi anak yang soleh-solehah, ilmu umur rizki kita manfaat barokah untuk bekal ibadah. Amin ya robbal alamin. Dan terima kasih Pak atas datangnya ke rumah saya, rumah yang sederhana. Mudah-mudahan ini tergolong rumah yang baiti jannati ya. Jangan melihat keadaan kemewahan tapi kelihatan sederhana, tapi di dalamnya penuh kesenangan, kenikmatan di antara keluarga dan masyarakat, terutama teman-teman walaupun Pak Syokib dari luar kota. Kan dari luar kota. Nah, saling mendoakan ini. Mendoakan orang lain itu hakikatnya mendoakan pada diri sendiri. Orang yang mendoakan kepada orang sesama mukmin, orang yang beriman, tiap orang mukmin satu mendapatkan kebaikan satu ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.